في الله إلى خطايا ربي سجدي علما نافعا ووافقني على مقبولا ووهبني رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا. Cukup ya? Enggak? Cukup ya? في الله إلى خطايا ربي سجدي علما نافعا ووافقني على مقبولا. Terima kasih kepada Pak Ketua yang sudah membacakan tawasul dengan ngaji. Mudah-mudahan apa yang dibacakan sampai ke akhir yang harus kita semua. Untuk selanjutnya langsung aja ke acara inti yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz Jalaluddin. Adanya Abdul. Ada meja ya? Meja ada. Nggak ada ya? Nah, dus aja itu. Nah, dus tuh. Nggak ada. Oh, jangan. Biarin dia yang ngaji, kita yang ngopi. Ayo sambil diisian maksudnya bentuknya balik jadinya balik dibuka gimana terkudu ya mah gua balik enggak terus pinu terus bawa rasa orang gua balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadara fahada. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina وحبيبنا وشافينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام واتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوا
أن تطيعوها وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقومون ما أمر الله أن يوصل ويفسدون في الأرض إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم. Pertama-tama yang kami hormati, kemuliakan sahibul bait, yaitu Bapak Komar serta Ibu Ratna. Alhamdulillah baru dikenal di sini berkat adanya kegiatan ini. Kita doakan karena beliaunya adalah tempatan semoga Allah ridho dan senantiasa ada dalam satu keterangan Nabi Rasulullah SAW, "Iza nazala ma'hu rizquhu wa iza irtahala ma'hu dhunubuh." Apabila tuan rumah kesinggahan tamu dan tamunya enggak satu, iza nazala ma'hu rizquhu, apabila kesinggahan tamu maka tamu itu akan membawa rezeki buat si sahibul bait. Rezeki itu bukan hanya dalam bentuk uang materi, kesehatan rezeki, keselamatan rezeki juga. Terkadang kita nggak tahu, ya. Kita itu kan sudah ada catatannya oleh Allah, selamatnya, bahayanya sudah ada catatan. Tapi dengan silaturahmi, dengan sodako, rela rumahnya ditempatin buat ngaji, maka Allah akan berubah takdirnya, kodoknya menjadi kodok yang baik. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimudahkan istrinya, rumahnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, punya keluarga yang soleh-solehah, lebih meningkat lagi taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati bawa acara, kami ucapkan terima kasih, jazakillah khair kasih. Juga Kakanda selaku ketua paguyuban, ketua paguyuban lintas alumni dari tahun ke tahun, dari tahun 90 sampai tahun berapa ini terakhir? 2009. Alhamdulillah saya termasuk pada generasi yang pertama. Tahun 90, tapi nggak sampai lulus. Alhamdulillah, biarpun nggak lulus juga diakui sebagai alumni, biarin deh teman. Berdiri aku aja dong. Menghilang begitu saja. Menghilang begitu aja tanpa bekas. Hah? Iya, kayu. Iya, dasar. Jazakallah Kakanda Putri. Saya panggil Putri. Kebetulan ini beliaunya adalah kakak saya, anak dari buah. Anak dari buah saya punya ibu itu adiknya orang apa, bapaknya beliau. Ya, itu alhamdulillah nyambung. Alhamdulillah, sudah beliau ya dengan banyak gagasannya untuk permusyaratan agama melalui yang grup kita ini. Ya, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan, ya, sehat. Diam-diam itu mah. Doanya diam-diam. Juga yang kami hormati ini Kang Nazir, saya baru lihat lagi udah lama. Saya kenal beliau, jasa sekolah juga seperti kenal beliau
dan kebetulan beliau juga masih karya juga. Dan saya tinggal di Pakansari. Pakansari itu ya Tumpong, Curug, nah itu. Nah beliau saudaranya banyak di Pakansari. Juga yang dihormati Ustaz apa? Hah? Haji. Oh, generasi berapa ini? Keempat. Oh gitu. Kalau saya mah Pak Ustadz, ini Mbak itu saya itu udah Anak gitu. Anak. Iya. apa? Kita lihat gitu. Saya udah akrab berdua walaupun saya bukan alumni udah kayak di luar aja. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tercurah pada baginda alam yaitu Nabi Muhammad SAW, para rekan-rekan alumni SMA Al-Rahmah yang berbahagia. Mudah-mudahan ya keberangkatan kita dari rumah meskipun ini hari libur ya Bu ya, mungkin punya acara kemana-mana tapi dikorbankan waktunya, waktu, tenaga, materi dan sebagainya. Semoga Allah membalas Ibu ya, membalas dengan balasan yang berlipat ganda apa yang sudah kita korbankan demi untuk pertama silaturahmi, keduanya mudah-mudahan apa hasil dari perkumpulan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita kita pakai yang bisa menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat. Juga kita tak putus-putus ya untuk terus belajar dan belajar, karena belajar itu nggak ada batasannya, nggak ada batas usia. Saya mau udah aki-aki, udah nggak perlu belajar lagi, udah tua. Untuk ilmu minal mahdi hilang, nah di turut ilmu dari mulai buayan sampai kita meninggal, jadi nggak ada batasan usia. Terus aja, karena ilmu itu semakin digali, semakin terasa sulitnya, semakin merasa banyak yang belum kita jalankan, semakin semakin dalam, semakin banyak ilmu yang kita gali, semakin dalam. Semakin terasa. Ya, gak usah jauh-jauh, kita dalam masalah sholat aja. Dalam masalah sholat perlu kita evaluasi sholat kita. Apakah kita udah ya kita evaluasi melalui kajian-kajian, ya apakah sholat kita ini udah sesuai dengan aturan syariatnya, aturan fikihnya, ataupun tidak sesuai. Karena bila kita tidak senantiasa mengevaluasinya dengan ilmu, tentunya bagaimana dalam suatu nazam dalam alif ya, kita fakul man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu ma'budatun latu balu fakulu man bi fakulu man bi ghairi ilmin ya'malu itu setiap amal yang tidak didasari dalam ilmu atau dia beramalnya asal goblek saja, kalau bahasa kamu turutnya asal goblek, tuh nggak Bu? Asal goblek, asal jalan, penting gua ngejalanin kewajiban selesai, nggak begitu. Karena kenapa patut kita evaluasi dalam bidang ibadah kita, terlebih dalam masalah sholat. Ibadah yang dibiarkan atau tidak selalu dievaluasi ini udah benar belum, udah sah apa belum. Nanti ketika amal kita disetorkan atau kita meminta amal kepada Allah, hasil amal saya mana? Jangan sampai kayak gitu, jangan sampai terjadi amal kita terlebih dalam masalah sholat
itu dilemparkan lagi ke muka kita seperti pakaian kotor. Pernah dengar ceritanya? Kisah itu pernah ini? Pernah dengar itu? Ya. Jadi jangan sampai ibadah kita, nih ibadah lu kayak gitu tuh, dilemparin ke muka kita. Jangan sampai kayak gitu. Artinya kita terus perlu mengevaluasi, mengkaji terus, belajar terus di mana saja kita terus mengaji apa saja, baik dalam masalah ibadah yang sifatnya makhluk langsung pada Allah maupun ibadah-ibadah yang terkait dengan sosial, baik hak sebagai istri, hak sebagai suami, hak sebagai anak. Itu harus betul-betul kita terapkan sesuai dengan apa yang diatur oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mah kita sharing aja ya, bukan berarti saya paling pintar, bukan. Saya mah begini adanya, cuma segini adanya. Itu mah sharing aja. Mohon maaf apabila ada terdapat banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Pada jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai request yang pernah sampai ke saya terkait dengan pengajian yang dilaksanakan pada kesempatan ini, yaitu mengambil temanya yaitu silaturahmi dan Waalaikumsalam, selamat datang pada rekan-rekan kita semuanya. Ngopi. Baik, kita lanjut ya Bu ya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut sharing kita, yaitu diantaranya bahwa dalam surat An-Nisa ayat 1 itu sudah dibacakan, ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, ittaqu rabbakum, takwalah kamu pada Tuhan alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Kita berasal dari manusia yang satu. Kata pertama ini. Kata pertama ini. Saya berbeda. Apa ya? Tadi nanya kan, Wak. Saya coba ya. Sehat semuanya, biar panjang umur. Kita lanjut ya. Allah Subhanahu wa taala memanggil semua manusia untuk bertakwa kepada Allah, pada Tuhannya. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kita semua min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Kita berasal dari orang yang satu, yaitu siapa Bu? Kita keturunan siapa? Keturunan Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari Nabi Adam ciptakan lagi istrinya, yaitu Siti Hawa. Wa basa minhuma rijalan katsiran, dan Allah menciptakan keturunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa
itu bentuk laki-laki dan perempuan. Itu secara garis besarnya. Meskipun pada kesininya ada yang disebut dengan enggak laki-laki enggak perempuan, apa namanya? Enggak laki-laki enggak perempuan. Kalau ya sebetulnya ada dalam Islam. Dalam Islam itu ada banci, ya banci orang yang ya laki-laki tapi kira perempuan. Itu yang aslinya yang disebut dalam fikihnya disebut khunsa tuh ya. Dalam fikihnya disebut khunsa. Ada unsa, ada khunsa. Kalau unsa mau perempuan, kalau khunsa adalah antara laki-laki dan perempuan. Wajahnya laki-laki, perilakunya perempuan. Dalam fikih dari Islam. Kalau dalam Islam itu bukan berarti nggak ada istilah yang disebut dengan khunsa atau banci ya. Ada. Zaman Lut waktu itu. Iya. Ada yang disebut dengan banci. Tapi keaslian banci dalam Islam itu adalah yang memiliki kelamin dua. Ya. Gimana hukumnya orang ini? Apa ini hukumnya ke hukum wanita atau hukum laki-laki maksudnya? Nah, kalau yang betul-betul asli banci seperti itu, yang memiliki kelamin dua, yang sekarang udah ada viral di video. Nah, lihat ya, kalau viral zaman daerah mana? Bogor lah gitu ya, viral ya. Itu mungkin aku menunjukkan itu, menunjukkan keberadaan tentang khunsa. Hukumnya bagaimana nih? Hukumnya hukum laki-laki atau hukum perempuan? Sedangkan dia punya dua kelamin ganda. Bagaimana ini masuk masjid ke sapi mana nih? Kan gitu. Itu akan menentukan hukum laki-laki atau hukum perempuan. Nah itu bisa di dalam satu kajian fikihnya bisa dilihat dari peran dua kelamin tersebut. Yang mana yang lebih berperan? Yang lebih dominannya. Ketika dia dominan kelaminnya itu lebih ke perempuan, maka dia masuk ke dalam hukum. Kalau dicampurin lah dia misalkan wajahnya laki-laki kan jenggotan misalkan, karena dia lebih peran kelaminnya lebih pada perempuan, masuk ke dalam hukum. Ada rahim mungkin, ada rahimnya mungkin ya. Mungkin ada rahimnya mungkin. Jadinya ada mungkin ya. Masuk ke itu kan ya kan kalau lihat dari perannya, kalau dari peran itu akan menentukan ada rahim atau enggaknya kan gitu. Kayak gitu. Ya itu berarti dia mau wajib pakai jilbab kayak gitu. Nah, ini jadi kemana-mana Bu ya. Jadi ayat ini bisa kemana-mana. Padahal materi intinya adalah masalah silaturahmi dan thalabul ilmi. Jadi terkait dengan thalabul ilmi, bahwa kita adalah bahwa kita wajib hukumnya menuntut ilmu dari boyan sampai kita dibungkus ke yang lahat. Saya udah tua, nggak mau ngaji, nggak ada istilah. Ya saya mau dijenggotan dan ubanan. Apa yang ngaji dah? Ya, ketika udah ngaji mah kita tinggal mengamal. Baik, sedikit kita membahas tentang apa itu silaturahmi. Silaturahmi itu ada dua kalimat silah dengan rahmi. Silah itu berasal dari kata wasola yasiru sil. Apa namanya Bu? Kalau yang uraian kalimat kayak gitu apa namanya Bu? Ada yang pernah dengar Bu? Namanya ya tasrif. Wasola yasiru sil. Wasola artinya menyambung dari, kalau menyambung itu berarti ada sesuatu yang terpisah atau terputus. Ya, banyak sekali hal-hal atau
anjuran baginda Rasulullah SAW untuk melaksanakan silaturahmi, karena di dalamnya banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya ketika kita laksanakan dari apa yang sudah Rasulullah SAW anjurkan. Silaturahmi wasolat yasilu silatan. Itu adalah termasuk kepada fi'il bina misal, dan termasuk fi'il mutal bolong pada fi'il bina misal, ya, fi'il yang memiliki huruf mutal di awal awal wazan. Itu wasolat artinya menyambungkan, ya. Wasolat asilah artinya menyambungkan. Rahmi ada rohim, ada rahim. Silaturahim ada silaturahmi. Tapi lebih silaturahmi itu lebih penekanannya kepada keluarga, menyambungkan dari arham, orang-orang yang memiliki kedekatan keluarga. Jangan sampai saudara atau keluarga itu yang terputus hubungan kebaikannya, sehingga harus wajib disambungkan kembali silaturahim. Nah, silaturahim itu adalah lebih penekanannya kepada umum, ibu ya. Kita semua ini termasuk silaturahim, karena kita nggak ada garis ya. Kita nggak semuanya ada garis darah gitu ya, darah nasab gitu ya. Jadi semuanya sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu wasilaturrahmi. Akhraja Syaitan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Nah itu tadi. Alhamdulillah Ahlul Bait yang mengamalkan dari hadisnya ini. Artinya orang yang memuliakan tamu itu adalah bagian orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Iman pada Allah, apa sih iman pada Allah? Iman pada Allah itu kita mengimani akan sifat-sifat Allah. Apa sifat-sifat Allah diantaranya? Ar-Razzaq. Apa Razzaq artinya? Orang yang Razzaq itu adalah zat yang maha memberi rezeki. Itu harus kita imani. Dan kita hanya mohon kepada zat yang maha memberi rezeki. Ar-Razzaq, Ar-Rahim, yang maha pengasih. Terus kita iman kita kepada Allah, kepada sifat-sifat Allah. Wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Hari kiamat. Fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamumu. Seperti yang tadi ya, ketika kita muliakan tamu, orang yang datang ke rumah kita, maka ketika kita memuliakannya, itu tadi iza nazalau ma'arifu. Apabila tamu itu singgah di rumah kita, maka kita nggak kelihatan itu bahwa tamu itu membawa rezeki, karena kita membawa keberkahan ke rumah kita. Ketika dia pulang dari rumah kita, iza tahal zunubuhu ma'hu zunubuhu. Ketika dia pulang, itu orang itu akan membawa dosa-dosa kita yang di rumah kita. Artinya bahwa kita ya di dalam memuliakan tamu itu ya betul-betul memiliki satu keutamaan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahim. Orang yang di antara orang yang iman pada Allah dan hari akhir, yaitu orang yang hendaklah kita melaksanakan silaturahmi. Lanjut dalam hadis selanjutnya, dalam riwayat Abu Ya'la an rajulin min Khas'an.
Dia berkata, apa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa fi nafarin min ashabi. Beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam golongan itu kumpul bersama golongan para sahabat. Kemudian dia bertanya untuk antal ladzi tasmu annaka Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah, engkau yang menyangka bahwa engkau adalah Rasulullah SAW. Naam, kata Rasul. Qultu ya Rasulullah. Kemudian dia bertanya, ayul amali ahabu ilallah. Amal apakah, dia nanya, yang paling dicintai oleh Allah? Qala al-iman billah. Pertama adalah iman kepada Allah. Ini iman kita kadang-kadang kita goyah, Bu. Kita bahwa rezeki itu diatur oleh Allah. Terkadang kita suka suka mengeluh dan apa yang Allah sudah kasih pada kita. Karena kita selaku kaum muslimin ini, orang yang beriman pada Allah, kadar rezekinya itu ditakar, Bu. Ya, kita ini sebagai orang yang beriman pada Allah, kadar rezeki kita itu semakin kita banyak taat pada Allah, semakin ditakar rezeki kita. Kenapa ditakar? Karena semakin kita dekat pada Allah, rezeki kita semakin ditakar. Artinya ditakar itu, rezeki itu disaring, Bu. Ini Allah Maha tahu, Allah Maha menciptakan manusia dan Maha tahu karakter manusia itu sendiri. Paham nggak, Bu? Jepang bikin motor. Biasanya Jepang bikin motor itu berikut dengan starter kit. Buku panduan penggunaan supaya awet, ya, supaya awet dalam membeli petunjuk pemakaian lah. Begitu juga Allah menciptakan logikanya gitu. Begitu juga Allah menciptakan manusia berikut dengan petunjuk hidup. Nah, ketika kita iman pada Allah, Allah memiliki sifat Ar-Razzaq. Allah Maha pemberi rezeki. Katanya Allah Maha kaya, tapi saya nggak dikasih kekayaan. Apakah saya harus dikasih yang lain? Nah, itu yang sampai kayak gitu. Allah, ketika rezeki kita ditakar, disaring oleh Allah, jangan mengeluh. Semuanya harus kita kembalikan lagi pada Allah. Keluhan kita harus kita kembalikan lagi pada Allah. Allah Maha tahu karakter kita. Allah Maha tahu, ya, gelagat kita. Ini orang kalau dikasih harta banyak gini, benar. Pasti orang ini nggak dia akan merusak dirinya, merusak keluarganya, merusak masyarakat, merusak yang lain-lain, termasuk keimanannya dan sebagainya. Itu saking sayangnya Allah. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru. Allah bisa saja meluaskan rezeki orang yang dia kehendaki. Ada orang yang ibadah, orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, tapi rezekinya melim. Itu orang apa namanya kayak gitu? Namanya istidraj. Namanya istidraj. Mau nggak kayak gitu ya? Ibadah kagak, ya, iman pada Allah, nggak iman pada Allah, bahkan ya mengejek Nabi dan sebagainya, mengejek agama, murtad lah gitu, tapi rezekinya berlimpah. Ya, itu namanya istidraj. Namun istidraj itu mencoba bahasa Sunda mah, yang udah kayak naon tuh, gitu belum ketan, lembok kesehatan gitu. Iya, istidraj namanya. Itu istidraj. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru. Semoga Allah Subhanahu wa taala Maha meluaskan rezeki kepada orang yang dia kehendaki. Tapi
Enggak sedikit orang yang tingkat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala rezekinya diluaskan. Nah, ini orang ini berarti Allah sudah menghendaki orang itu sudah pantas. Ketika diberi rezeki sebanyak apapun, orang itu nggak akan melenceng. Nah, kita mau jadi yang mana nih? Ya, kita mau berada di posisi yang mana? Kaya tapi nggak disayang sama Allah, dicukupkan tapi disayang sama Allah. Mau pengen yang mana nih? Hah? Iya, iya, artinya ya dikasih rezeki sama Allah tapi nggak disayang, kan ada disukun namanya ya, itu yang tapi kayak gitu. Pengen kita mah ya Allah sayang sama kita karena kita dekat dengan Allah, ibadah taat pada Allah, kemudian rezekinya juga sudah dipercaya Allah, bukan dalam bentuk istidraj ya. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Para ibu sekalian, para bapak ibu sekalian dari rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita lanjut. In ayul amal ahmudallah alimal billah. Kutu ya Rasulullah Sumamah. Ya, tadi ibadah atau amal yang paling dicintai Allah adalah iman kepada Allah. Sumamah, kemudian apalagi ya Rasul? Qala summa silaturahim, yaitu silaturahim itu termasuk ibadah yang dicintai Allah. Kutu ya Rasulullah ayul amali abghadu ilallah. Amal apakah yang paling buruk, yang paling dibenci Allah? Qala asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Jadi jangan sampai kita iman kepada Allah tapi kita masih mempercayai ada kekuatan lain yang bisa memberikan keselamatan buat kita, yang bisa memberikan kebahagiaan buat kita. Jangan sampai kayak gitu. Tetap sumbernya kita yakinkan bahwa ini ada gerakan Allah. Asyirk billah. Jadi syirik dengan iman itu memang terkadang sangat tipis sekali ya, sangat tipis. Bisa saja, gampang saja kita jatuh kepada kemusyrikan ketika kita salah dalam percakapan kita ya. Kemudian kata ya Rasulullah sumama, kemudian apalagi ya Rasul? Summa rahim, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahmi. Itu termasuk pada hal yang sangat dipuji Allah. Tentu ya banyak sekali yang manfaat dari silaturahmi ya, baik secara kekerabatan, saudara senasab ataupun kita yang di luar kekerabatan, luar nasab, sangat banyak manfaatnya. Akan memberikan suatu ya, bisa saling memberikan suatu informasi yang baik ya, baik dalam nasihat menasihati ya, dalam agama, karena ya nasihat menasihati mengingatkan satu sama lain. Ini hukumnya adalah wajib. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, misalkan kita melihat teman kita ya ada satu langkah yang salah, kita berikan berikan jalan yang lurus. Kita wajib hukumnya memberikan suatu pengetahuan kita untuk bisa menyelamatkan saudara kita. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr ya. Berwasiatlah kamu sekalian ke jalan yang benar ya, dengan jalan yang benar. Wa tawasau bis sabr ya, berwasiat ke dalam hal yang mengarah kepada kesabaran. Kemudian ayul amal abghadu ilallah ta'ala syirka. Sumama qala tarkul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Hal yang dibenci oleh Allah diantaranya adalah, selain itu, tarkul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, meninggalkan memerintah yang ma'ruf.
apalagi kita terhadap anak kita ya Bu ya, terutama anak-anak kita, keluarga kita, dan tetangga kita. Jangan sampai kita meninggalkan hal yang diperintahkan Allah untuk memerintahkan kepada yang baik. Misalkan anak kita belum sholat, wajib kita hukumnya pada anak untuk memerintahkan sholat. Jadi pada anak itu, sikap kita kepada anak itu ada yang sifatnya menganjurkan, ada sifatnya menegaskan. Menganjurkan itu kepada siapa dulu? Anak kita. Ukuran berapa tahun? Yaitu dengan dibatasi oleh tingkat usia benda, ditentukan oleh usia balik. Nah, balik bagi wanita batasannya biasanya berapa tahun Bu? 9 tahun. Tamu bukan sanatan. Jadi balik bagi wanita itu maksimal itu 15 tahun. Dan di bawah itu yang mungkin bisa 9 tahun, bisa 8 tahun, 10 tahun. Itu adalah batasan kita untuk menegaskan anak kita untuk melaksanakan kewajibannya, baik itu puasa, kalau dia bisa berpuasa, kemudian sholat terutama ya, kalau sholat, nah itu adalah kewajiban kita menegaskan pada anak. Kemudian bagi laki-laki yang mungkin ya dengan ciri-ciri tertentu yang mungkin kita sudah hafal, yaitu mimpi basah bagi laki-laki ya. Ketika itu berarti kita harus hafal itu, harus dia paham anak itu udah balik atau belum, dan sikap kita harus kita bedakan mana anak yang belum balik, mana anak yang sudah balik. Para ibu sekalian bapak ibu sekalian dari rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yaitu tarkul amri bil ma'ruf, itu meninggalkan memerintahkan yang ma'ruf, meninggalkan memerintah yang ma'ruf, memerintahkan yang baik, itu adalah hukumnya dibenci oleh Allah ya ketika kita tinggalkan. Wan nahyu 'anil munkar ya, melarang, meninggalkan berarti tarku amri. Wan nahi ya, wan nahi meninggalkan, melarang dari kemungkaran. Orang berbuat maksiat, kitanya nggak berusaha untuk mencegahnya, maka dosa gitu. Suatu perbuatan diamnya aja itu adalah dosa, suatu yang dibenci oleh Allah. Termasuk pada abghadu ilallah ta'ala, meninggalkan ya orang yang melakukan maksiat, melakukan kesalahan, dan dia meninggalkan sholat atau dia melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Ketika kita biarkan, maka itu termasuk pada hal yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pergi berapa kita? Gimana Kak? Cukup? 4 cukup? Mungkin saja ya, sedikit aja Bu ya. Mudah-mudahan ya dari apa yang kita obrolin barusan, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya, bisa kebawa pulang, bisa kita jalankan menjadi manfaat ya, membawa keselamatan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua nanti yang kumpul di sini semuanya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa sedikit saya bertanya? Mangga Ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menerangkan mengenai bila tetangga ataupun saudara gitu ya melakukan kesalahan, kemudian kita harus memberi mencegah ya. Nah, ketika kita mencegah misalkan ya, menasihati gitu ya, kemudian dia tidak menerima, bahkan dia mengatakan belum tentu kamu juga benar. Caranya bagaimana menanggapi seperti itu Pak? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang
bagus sekali sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Kewajiban kita adalah wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata Allah, jadilah kamu orang yang memerintahkan kepada ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran. Kewajiban kita itu. Ketika kita jalankan kewajiban itu, adapun hasilnya enggak dituntut. Yang penting kita berusaha menjalankan kewajiban kita. Nah itu ketika kita menjalankan kewajiban kita untuk menjalankan tadi tugas kita adalah mencegah hal-hal yang jalan Allah, melerai apa istilahnya, mencegah dari hal-hal yang perbuatan maksiat. Ketika kita sudah jalankan bebas kita mudah-mudahan kita terlepas dari dosa. Tapi ketika ya ingat Nabi Lut, tahu kisah Nabi Lut? Ya, yang apa namanya laki-laki ya? Laki-laki. Nabi Lut bukan berarti dia tidak menyampaikan kebenaran, mana yang salah, mana yang benar menurut syariat agama, aturan Allah. Ketika umatnya menyalahi aturan Allah dan Nabi Lut pun menyampaikannya, maka terlepas dari dosa. Artinya Nabi Lut sudah menyampaikan, tapi masyarakatnya rakyatnya tidak mengikutinya, maka itu urusan Allah. Sehingga terjadilah datangnya murka Allah, habis semuanya, dihempaskan pasir, kampung daerah tersebut tidak rata, seperti tidak ada orang. Alhamdulillah. Ya, tetap imbasnya ada. Kita sudah menjalankan kewajiban mencegah dari hal yang dimurkai Allah. Artinya orang misalkan tadi orang yang apa namanya laki-laki suka perempuan, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, kita adalah melanggar sunatullah, melanggar syariat Allah. Ketika itu apalagi kita membiarkan, udah masuk dosa membiarkan, kita akan kena imbasnya ketika datangnya murkau Allah mau berbeda semua. Ada lagi Bu? Beda mau Sirojudi bertanya apa beda? Dilanjut dengan doa aja. Dari kami kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
وتب علي توبة نصوحا. Cukup ya? Ya.